Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah suara perintah Xuan Huang terdengar, Xiaoyan tidak menahan diri untuk mendesah. Lagi pula ini bukan pertama kalinya baginya duduk di kepala naga Xuan Huang. Jadi dia melangkah maju dan langsung muncul di atas kepala naga Xuan Huang yang besar. Tapi Bobo juga melompat ke atas tubuhnya. Bobo, dengarkan saya. Ini adalah pertarungan hidup mati, jadi Anda tidak boleh main-main. Xuan Huang berteriak memperingatkan, sehingga Bobo akhirnya melompat dari tubuh Xuan Huang dengan sedih dan menyaksikan dengan cemas dari sarang naga. Bagaimanapun, dia belum tumbuh besar dengan tanduk kecil dan mata bulat, tampak sangat menggemaskan. Sehingga Xiaoyan bahkan tersenyum melihat tingkahnya. Dia mungkin tidak mengerti mengapa senior Lan Feng setelah kematiannya sendiri berharap kebangkitannya dengan segala cara. Namun sifat keilahian Lan Feng tidak menghapus pada emosi Bao Bao, sesuatu yang cukup langka. Untuk seorang teman yang selalu berada di sisinya, kasih sayang yang dia rasakan untuknya melebihi kasih sayang keluarga. Jadi bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengerti? Karena sama seperti Long Yi yang berada di sampingnya, yang pernah bertransformasi dari guntur misterius 9 surga benua Doki. Dan dia bukan lagi keajaiban biasa, melainkan memiliki peran penting dalam kehidupan Xiaoyan. Sekarang Xuan Huang sudah mengetahui identitas Long Yi, dan dengan bantuan Xiaoyan, dia telah sepenuhnya mengeluarkan racun aturan bunga iblis pemakan jiwa di tubuhnya. Saudara Xiaoyan, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Sekarang setelah saya pulih, saya ingin tahu apakah saudara Yu Jiuyin bisa tinggal bersama saya. Saya bersumpah darah kepada Anda dan menjamin dengan hidup saya bahwa apapun yang terjadi selama saya, Xuan Huang, selama saudara Yu Jiuyin ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Setelah Xuan Huang mengetahui identitas Long Yi dan sekarang racunnya telah dihilangkan, dia tentu berharap bahwa seorang dengan garis keturunan Yu Jiuyin akan muncul di dunia gunung dan lautan untuk menjadi raja gunung dan lautan yang baru. Namun Xiaoyan terdiam. Meskipun Xiaoyan memang memiliki motif egois membawa Long Yi dengan garis keturunan Yu Jiuyin di dunia ini. Namun setibanya di dunia gunung dan lautan, situasinya bahkan lebih buruk dari yang dibayangkannya. Jadi Xiaoyan ragu untuk meninggalkan Long Yi di dunia gunung dan lautan. Karena situasinya di dunia ini bisa dikatakan sangat berbahaya. Ditambah dengan identitas keturunan Long Yi sebagai Yu Jiuyin. Dan hanya masalah waktu sebelum Long Yi ditemukan, dan dia pasti akan segera menjadi sasaran kritik publik. Bagaimanapun, setiap dunia, termasuk Sensi, menyimpan bahaya tersembunyi. Karena ada beberapa makhluk kuat yang bersembunyi di kegelapan. Mungkin mereka akan baru muncul di saat situasinya genting. Jadi bahkan dengan janji Xuan Huang, Xiaoyan tetap tidak bisa tenang. Sepertinya sayalah yang terlalu cemas. Saudara Xiaoyan, Anda tidak perlu menjawab sekarang. Pikirkanlah baik-baik. Bahkan jika Anda menolak, itu juga tidak masalah. Jelas, Xuan Huang sangat cerdas karena dia mampu menjadi Raja Naga. Jadi bagaimana mungkin dia begitu bodoh mendesak Xiaoyan setelah sampai sejauh itu. Jadi dia segera memberi dirinya dan Xiaoyan jalan keluar. Saudara Xuan Huang, dunia Sanhe sekarang penuh dengan bahaya. Dan kekuatan anak saya masih terlalu lemah. Jika dia benar-benar bisa menjadi raja dunia Sanhe yang baru, itu akan menjadi suatu kehormatan. Namun jalan di depannya pasti akan sangat sulit, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Lagi pula awalnya Xiaoyan membawa Long Yi ke sini sebagian untuk menyelidiki, tetapi juga untuk mencari peluang bagi Long Yi. Namun setelah kejadian di sini, Xiaoyan ragu-ragu. Bagaimanapun, Xiaoyan benar-benar tampak seperti ayah kandung Long Yi yang lebih peduli dengan masa depan daripada masa depannya sendiri. Jadi dia tentu saja berharap Long Yi akan aman dan sehat. Saudara Xiaoyan benar, karena tidak akan mudah menjadi raja baru dan kita semua mengerti
Jadi pertimbangan saudara Xiuyan masuk akal. Jelas Suan Huang tidak memaksakan pendapatnya dan langsung menjawab. Saudara Xiuyan telah bekerja keras menyempurnakan ramuan untuk saya, jadi beristirahatlah sebentar. Lagi pula akan butuh waktu untuk mencapai klan Ponik. Jin mengangguk, bersiap untuk memejamkan mata dan beristirahat. Tetapi kemudian Longyi tiba-tiba berbicara. Ayah, saya juga bisa merasakan dunia ini memanggil saya. Setelah suara Longyi terdengar, Xiuyan tiba-tiba menoleh. Longyi, jika Anda memilih untuk berkultivasi di sini, ayah tidak akan terlalu khawatir. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah menjadi raja baru di dunia pegunungan dan lautan ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jalan ini adalah perjuangan hidup atau mati. Xiuyan sedikit melihat tekad di mata Longyi. Karena dia sudah merasakan bahwa Longyi sekarang berbeda dari masa lalu. Meskipun masih berpikiran sederhana, ia telah mengembangkan pikiran dan idenya sendiri. Ayah, saya tidak takut, kata Longyi dengan tegas. Bagaimanapun dia memiliki garis keturunan Zhu Jiuyin. Adapun alasan mengapa sebelumnya dia tetap diam, karena Longyi ingin menguji percakapan antara Xiuyan dan Suan Huang lebih dulu. Dan dia sepenuhnya menuruti Xiuyan. Tapi, apa yang sebenarnya dikhawatirkan Xiuyan adalah Longyi terlalu naif dan dia terlalu dilindungi oleh Xiuyan. Bahkan setelah meninggalkan tim tak kena takut dan menghabiskan beberapa waktu jauh dari Xiuyan, ia telah tumbuh secara diam-diam. Adapun Suan Huang tetap diam. Dia ingin membiarkan ayah dan anak itu berbincang berdua saja. Saya tidak menyangka sekarang Longyi, ayah sudah benar-benar dewasa. Tapi kali ini Anda harus patuh pada ayah, karena ayah belum bisa mengambil keputusan yang bisa dibuat. Xiuyan menatap Longyi dengan serius, dan Longyi juga tidak keberatan. Dia hanya menganggukkan kepalanya dengan tegas. Saya mengerti. Mendengar itu, Suan Huang merenung. Dia memang menduga hubungan antara keduanya, tetapi ia tidak menyangka hubungan itu begitu dalam. Benar-benar seperti ayah dan anak. Namun, meskipun Suan Huang tetap diam sepanjang perjalanan, tapi dia juga mengerti bahwa kata-kata terakhir Xiuyan memberinya kesempatan. Fakta bahwa Xiuyan belum membuat keputusan sudah menunjukkan bahwa dia masih memiliki harapan. Jadi dia harus menunjukkan harapan kepada Xiuyan dan juga kekuatannya sendiri. Sebelum pertempuran sebelumnya melawan klan Ponik, penampilan Suan Huang belum cukup untuk mendapatkan kepercayaan Xiuyan. Oleh karena itu, kali ini di hadapan klan Ponik, Suan Huang harus menunjukkan kekuatan penuh dan kemampuan terbaiknya kepada Xiuyan. Memikirkan hal ini, Suan Huang bertekad untuk melakukan apapun demi mempertahankan Longyi. Bagaimanapun, garis keturunan Zhu Jiuyin memang langka, tetapi sekarang ada di depan matanya. Jika dia melepaskannya, maka dia tak akan pernah punya kesempatan lagi. Terkadang, ada hal-hal yang tak perlu diungkapkan secara gamblang. Cukup dengan sedikit petunjuk untuk memahami maksud masing-masing. Pada saat ini, Xiuyan dan Longyi duduk bersila di atas kepala naga Suan Huang. Dan klan naga yang perkasa itu menebarkan awan gelap di atas kota. Mereka telah meninggalkan benua Longyuan dan menuju benua Fengqi, rumah bagi klan Ponik. Dan dalam perjalanan ini butuh waktu hampir sebulan untuk mencapai Yumo. Mereka melintasi beberapa samudra dan benua. Lagi pula kecepatan para naga juga tidaklah lambat. Mereka juga melewati beberapa celah dimensi yang stabil, yang tampaknya hanya bisa dilalui oleh naga. Saat mereka melambat, mereka melihat medan yang berkobar di depan mereka. Jadi Xiuyan perlahan membuka matanya saat itu, dan pandangan di depannya mengguncangnya. Sambil melihat sekeliling, tempat itu dilalap oleh nyala api yang hebat, seolah-olah seluruh dunia, termasuk langit menyala merah. Saudara Xiuyan, kita telah tiba di wilayah klan Ponik. Saat klan naga tiba, kobaran api semakin membesar. Kemudian beberapa tanda api melingkar tiba-tiba muncul, dan kobaran api yang dahsyat langsung melesat ke arah klan naga. Jelas klan Ponik tidak menunjukkan niat untuk bernegosiasi. Dan Suan Huang juga tahu bahwa konflik antara kedua klan ini telah mencapai titik yang tak terdamaikan. Jadi saat mereka tiba-tiba
mereka langsung disambut oleh titik-titik api yang mulai berkumpul di mana-mana. Dan itu adalah para ponik api yang berkumpul dan bersiap untuk melawan klan naga. Pada saat ini, Xiaoyan dan Longyi segera mundur dari kepala naga Xuan Huang. Kemudian naga Xuan Huang tiba-tiba menyerbu ke depan dengan wujudnya yang besar. Menyerang dengan ayunan ekornya yang dahsyat, dan para naga yang tak terhitung jumlahnya juga bersiul. Dengan auman naga bergema. Saat pertempuran itu pecah, awan petir mulai berkumpul di langit dan hujan deras mulai turun. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.